Halo rekan-rekan pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan teman-teman, berharap selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, seperti pada judul ya teman-teman, berapa dolar satu pi ya? Apakah seperti pada judul satu pi sama dengan 24 US dollar ya, 24,16 ya. Sama lihat di media sosial ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya teman-teman, belum ada satu kepastian untuk ketentuan harga satu pi berapa ya. Kalau misalnya di luar sana, dan kalau saya bilang termasuk konsensus, itu masih saya rasa perkiraan ya. Yang menentukan adalah pioneers, tetapi ini juga bisa menjadi acuan, menjadi dasar, sehingga pada saat open mainnet itu yang dilempar ke permukaan ya. Karena harga yang menentukan adalah pasar, termasuk koin-koin sekarang yang kita lihat di bursa atau pasar kripto ya. Yang menentukan adalah pasar ya. Jadi pasar yang menentukan harga dari hasil pembelian dan penjualan. Semakin tinggi sebuah koin, berarti semakin digemari banyak orang ya. Ini memang sudah apa namanya ya, sesuatu hal yang memang tidak lazim lagi di dunia kripto, sama dengan saham ya. Jadi semakin sedikit nilai saham kemudian banyak yang membeli, maka dia akan semakin tinggi. Nah, itulah yang terjadi di seperti Bitcoin. Nah, sama Pi, ini kan kita lihat Pi Network ini sudah sangat mendunia ya. Maka tidak menutup kemungkinan ketika open mainnet itu harganya bisa tinggi. Kenapa? Komunitasnya sangat luas. Koin-koin saja ya yang ada di toko-toko kripto yang sepertinya kita tidak kenal, tetapi ternyata nilainya tinggi ya. Ya kalau Bitcoin kan siapa yang tidak kenal Bitcoin. Tetapi seperti koin-koin lain yang ada di toko-toko kripto yang resmi di Indonesia, itu ada banyak koin yang saya tidak kenal tetapi harganya tinggi ya. Apalagi yang sudah terkenal seperti Pi Network, baik itu kaum haters juga mengenal, tetapi artinya sangat dikenal. Maka tidak menutup kemungkinan pada saat open mainnet yang kita harapkan atau nantikan, seperti harapan kita, itu bisa tinggi ya. Kalau misalnya koin sepopuler ini, kalau menurut saya jatuhnya $1 itu sangat sedikit. Itu kan logika berpikirnya ya kan teman-teman. Jadi misalnya $1 itu sangat sedikit ya, tidak sebanding dengan komunitasnya yang begitu luas. Sedangkan Pi Network ada berapa negara ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, ya memang beredar di media sosial ya, termasuk harga konsensus. Dan menurut saya harga konsensus yang sempat dipopulerkan oleh seorang pioner itu juga pasti punya pengaruh ya. Pada saat open mainnet itu punya pengaruh, karena ya sudah bukan lagi rahasia, cryptocurrency itu dipengaruhi oleh opini ya, opini. Bahkan teman-teman beberapa saat yang lalu sering saya membahas tentang SMH ya, sedikit karena kita ini masih dunia koin ya. Sekarang itu harganya melejit, hampir tembus 7.000. Sekarang live 6.850 sekian, saya join 4.000
Nah, itulah apa namanya, fakta-fakta koin, ya. Kita nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang meragukan. Ada berapa koin ya, misalnya HT, USD HT ya, itu harganya 41.000, XRP 10.000, dan koin-koin yang trending lainnya ya. Coba saya akan lihat ya. LTC itu sampai 1 juta loh itu. Ada koin namanya LTC. Saya nggak pernah dengar sebelumnya. BCH itu 3.700.000. Sekarang lagi turun ya. Harga-harga koin sekarang lagi pada turun. Nah, kita nggak pernah tahu kan teman-teman. Apalagi yang komunitasnya sudah sangat dikenal seperti Paynetor, tidak menutup kemungkinan ya seperti itu ya. Ini memang tanggap apa namanya ya, pandangan saya ya, pandangan saya ya. Kita bisa berbeda pandangan ya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa punya pandangan lain, tetapi menurut saya kalau Paynetor itu $1 sangat kecil pada saat open mainnet ya. Cuma hanya saja kita harus bersabar menantikan progres yang menurut core team atau sahabat saya Bang Nicholas, iya kan? Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang saya yang pandangan saya ya, untuk teman-teman semuanya, untuk rekan-rekan pioneers ini berbagi ya, apa yang ada di kepala kita, seperti itu. Dan harapan saya sahabat-sahabat pioneers tetap semangat ya. Jangan terpengaruh dengan orang-orang negatif ya. Saya juga menguji beberapa koin, termasuk ada beberapa yang saya bahas dari channel saya. Saya sarankan teman-teman menganalisa. Saya tidak menyarankan teman-teman menggelontorkan dana-dana kalau Anda tidak yakin. Ya. Apapun yang saya sampaikan itu bersifat informasi dan edukasi, ya, dan tergantung kepada kita. Ya. Karena saya nggak mau disalahkan ketika Anda yang bermain sendiri lalu salahkan saya nggak mau. Itu kembali ke diri Anda semua. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Yang saya sampaikan, tetap semangat, sukses bagi rekan-rekan pioneers atau pemain-pemain koin. Tetap menggunakan analisa berpikir dan logika berpikir kita. Jedar.